Halo Lur, Wilujeng siang. Selamat siang untuk dulur-dulur semuanya. Selamat beraktivitas. Saya masih di aktivitas kantor ini. Untuk siang hari ini masih ditemani oleh sekde saya yang punya akun Panglipur Jiwo TV itu. Alhamdulillah, ini Senin yang istimewa di akhir bulan September 2022 ini. Ini ternyata kita sudah memasuki bulan bulan baru ya, bulan baru untuk bulan Hijriah. Kita memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu ulan mulut. Alhamdulillah kita selamat datang. Kita sudah datang, selamat datang di bulan Maulud. Bulan kelahiran seutama-utamanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambutnya dengan keriangan, dengan kegembiraan, dengan rasa sukacita yang mendalam atas datangnya bulan Maulud, bulan kelahiran seutama-utamanya makhluk Tuhan. Nah, ini tentunya agama apapun, baik Islam, baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun apapun, saya rasa kalau diingatkan dengan Muhammad itu kok semua yakin dan percaya. Jadi bukan hanya umat muslim ya, ini tentunya perlu bangga dengan kelahiran manusia agung Muhammad itu. Kalau di dalam buku tentang 100 tokoh paling berpengaruh dunia itu posisinya Muhammad itu nomor 1. Jadi yang nulis orang barat itu, yang nulis orang non muslim, tetapi menempatkan dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu yang nomor 1 adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Maulud ini adalah bulan yang istimewa lah. Kalau buat orang muslim, buat orang non muslim saya rasa juga lah. Karena apa? Muhammad ini diakui oleh semua agama. Muhammad ini diakui oleh semua agama. Baik Muhammad sebagai sang nabi, sang pembebas, sang tokoh revolusioner yang telah membangun sebuah peradaban yang sangat agung. Ini kalau ada seorang peneliti itu mengatakan bahwa ini sebuah peradaban gila gitu kan. Karena apa? Rata-rata peradaban itu dibangun dalam waktu bukan hanya ratusan tahun tapi ribuan tahun. Tapi ada peradaban yang dibangun hanya dalam waktu yang cukup singkat. Yaitu sekitar 20 tahun saja, 23 tahun itu kemudian menjadi peradaban baru. Ada sebelumnya peradaban Romawi, peradaban Yunani, ada peradaban Mesir kuno, ada itu ya. Artinya peradaban Islam ini peradaban yang baru dan dibangun dalam waktu yang singkat. Singkat sekali, tidak ribuan tahun, tetapi hanya puluhan tahun oleh seorang pribadi, sosok agung, yang keagungannya diakui oleh tokoh di luar Islam juga, non-muslim ya. Itu Muhammad putra Abdullah itu. Dalam konteks kita mengagungkan Muhammad ini ada 2 hal ya, saya rasa. Ngapunten saya di sini kan ngantorin tadi ini untuk menyapa teman-teman. Saya rasa
untuk mengingatkan bahwa ini adalah bulan besar. Selamat datang bulan Maulud. Selamat datang bulan Maulud, bulan kelahiran seutama-utamanya makhluk Tuhan. Jadi seutama-utamanya. Jadi makhluk Tuhan yang paling utama itu adalah Muhammad. Itu seutama-utamanya itu Muhammad. Itu diakui. Jadi sampai ada teks yang mengatakan, dalil yang mengatakan itu, andaikan bukan karena engkau gitu kan, wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan semesta. Jadi Muhammad itu bukan hanya mulia dalam konteks di antara manusia saja, bukan hanya mulia di antara orang muslim saja, bukan hanya mulia di antara semua manusia saja, tetapi mulia di antara semua makhluknya Tuhan. Makhluknya Tuhan itu bukan manusia saja. Ada manusia, ada jin, ada setan, ada malaikat, ada tetumbuhan, ada binatang, ada galaksi-galaksi, dan seluruhnya menghiasi semesta. Kita yang ada di bumi ini saja ya, kita ini hanya bagian kecil dari susunan tata surya. Ada matahari, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Mars, bumi. Itu pun hanya bagian kecil sekali daripada galaksi. Galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Ada miliaran galaksi di semesta. Bayangkan betapa besar dan luasnya semesta. Itu pun dikatakan yang paling mulia di antara semua makhluk itu adalah ya Muhammad. Maka dari itu mengingatkan saja bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. Kita diingatkan kembali bahwa Nabi Agung, sang revolusioner, sang pembaharu, seorang transformator, perubah zaman, membangun peradaban baru, pribadi yang mulia yaitu Muhammad, dilahirkan di bulan Maulud. Di samping itu kenapa agama-agama tetap tidak lepas dari Muhammad. Jadi istilah Muhammad itu di samping Muhammad sebagai pribadi yang lahir kados kula anake bapak lan kula gitu kan, ada Muhammad yang sebuah entitas yang diakui oleh semua agama, yaitu Muhammad sebagai penyebab asal mula kejadian seluruh semesta ini. Mohon maaf. Jadi semesta ini Tuhan membuat semesta ini tidak ujuk-ujuk, tetapi menciptakan entitas penyebab kejadian semesta. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi cahaya Muhammad atau Nur Muhammad itu adalah awal mula terciptanya semua makhluk semesta, makhluk Tuhan. Dalam bahasa-bahasa agama lain hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi semua istilahnya sama, tentang Nur Muhammad atau cahaya Muhammad ya, atau hakikat Muhammadiyah atau apa ya. Jadi sehingga dan Muhammad dari sebutan yang entitas Nur Muhammad tadi menyempurna, kalau ngomong pribadi person kayak kulo kayak jenengan, artinya person ya, pribadi makhluk ini adalah di pribadi Muhammad, putranya Pak Abdullah itu yang lahirnya di Makkah. Itu secara pribadi ya. Maka dari itu kita saya Pak Care ya ataupun yang lain, teman-teman sahabat semua itu sebenarnya dalam diri pribadi kita itu ada entitas Muhammad itu sendiri. Muhammad sebagai percikan atau penyebab asal mula kejadian dalam diri kita ada. Maka dari itu
ada istilah kelahiran Nur Muhammad, mungkin disebut Maulidun Nur atau apa itu. Ada istilah juga Maulid Muhammad atau kelahiran Muhammad di bulan Rabiul Awal tahun gajah. Apa yang ingin saya tegaskan, kalau ngomongin Muhammad ini berarti bukan hanya milik umat Islam, tapi juga milik semua manusia, bahkan milik semua semesta, karena semua berhutang budi. Semua punya ketersambungan secara asal-usul, secara spiritual kita ada ketersambungan dengan Muhammad. Bukan bermaksud apa ya, ini bukan bermaksud menggurui, ya. Saya sangat bodoh dan lemah sekali di dalam pemahaman ini tentang agama ini. Akan tapi kita berbagilah agar perjalanan hidup kita ini tidak salah. Kita dari mana? Ketika ditanya kita dari mana gitu kan, kita dari mana, kemudian kita di mana sekarang, dan kemana kita akan pulang, gitu kadang kita kebingungan menjawab. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang, itu kadang bingung. Bahwa sejatinya kita ini bukan makhluk bumi ini, kita bukan. Kita di sini tuh hanya ingin menyempurnakan kehidupan kita dari muasal kita, agar kita bisa kembali pulang ke asal usul dengan sempurna. Kita di bumi ini dititipkan sama Tuhan ini untuk mengelola bumi ini, karena sudah berulang kali Tuhan mencoba menghadirkan makhluk-makhluk yang lain di bumi ini, tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, bahkan berakibat kehancuran. Maka dari itu mencoba melahirkan manusia, mendatangkan di bumi sebagai produk barunya Tuhan. Tapi mungkin masterpiece-nya ya, atau produk terbaiknya itu ya manusia ini. Meskipun sempat diprotes sama makhluk yang lain yang lebih tua kayak malaikat dan sebagainya. Makanya iblis sebagai jenis malaikat, makhluk yang paling sepuh di antara jajarannya, itu protes ketika manusia mau diciptakan di muka bumi. Ini kok jadi panjang ya kita. Ini tadi hanya ngomong menyapa dulur-dulur semuanya ketika saya sedang ngantor ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya diberikan kelimpahan kesehatan lahir batin, diberikan pikiran yang terang, hati yang lapang, rezeki yang barokah, jembar. Kita mudah-mudahan itu istiqomah dalam beraktivitas di bidang apapun yang kita tekuni, dan kita bisa selamat di dunia dan akhirat itu tentunya. Ya, mungkin gitu dulu, sahabat-sahabat. Pak Anjar Laksono baru gabung. Nggih. Ini kok banyak teman-teman yang ternyata juga menyapa. Matur suwun wonten Anjar Laksono. Pak Anjar Laksono, wonten Pak Carik Panglipur Jiwo, wonten Mbak Wadah to niki, Mbak Desiana Marahma, wonten Kang Ali Maftukin niki biasanya mentol wonten kidul dangu niki. Wonten Mas Danang, selamat beraktivitas. Pak perawat kesehatan, Ansor Jajar, selamat siang. Muhammad Aji juga bergabung. Ini Dik Nawa ini juga ikut bergabung. Wah, ini artis kita dulu kayaknya ini, Mbak Nurul Amanda Soimah juga ikut masuk teng mriki. Ini Presiden KKN UIN Jogja ini Ahmad Ardi Mualim kayaknya juga barusan bergabung ya. Ya, terima kasih semuanya, matur suwun. Muga-muga panjenengan sehat semuanya. Di tengah situasi mungkin disebut
perubahan iklim ya, climate change atau apa ya, ini tentu memang ada akibat dari teknologi manusia kayaknya, ada memang penyengajaan ini sehingga iklim ini ada sedikit perubahan. Mudah-mudahan ya kita bisa beradaptasi lah secara fisikal maupun secara psikologis, bisa beradaptasi dengan perubahan apapun. Yang jelas sekali lagi saya ucapkan kepada sedulur semuanya, selamat datang bulan Maulud, bulan kelahiran seutama-utamanya makhluk Tuhan. Semoga kita bisa menikmati, berbahagia. Terima kasih. Salam Rahayu, Sagung Tuman.